Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita mencoba mengikuti video Habib Muhdar berikut ini. Ini kitab abad keempat, hati-hati. Saya teliti kitabnya, ternyata kitab ini adalah kitab palsu. Sahabat muslim dimanapun berada, video Habib Muhdar barusan itu menyampaikan jawaban dari tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan membaca kitab abad keempat. Namun sayang seribu sayang, kitab yang beliau baca ini bukan kitab abad keempat, melainkan ini adalah tema kitab abad kedua yang sudah dipalsukan. Dalam artian kitab yang dibaca oleh Habib Muhdar ini kitab palsu, namun beliau tidak tahu kalau ini kitab palsu. Disinilah perbedaan antara pembaca dan peneliti. Kalau kita membaca kitab, begitu kita baca kita langsung percaya. Tapi Kiai Haji Imaduddin Usman di dalam permasalahan nasab ba'alwi ini meneliti. Kalau ada tulisan kitab terkait ba'alwi, diteliti asalnya dari mana, rujukannya kemana. Inilah sangat jauh perbedaan pembaca dengan peneliti, bisa banding 20/100. Karena peneliti ini terus menindaklanjuti sumber asal dari yang dibaca tersebut. Ini Habib Muhdar tidak tahu kalau kitab ini palsu. Berikut video dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini kitab abad keempat, hati-hati. Saya teliti kitabnya, ternyata kitab ini adalah kitab palsu. Baru dicetak tahun kemarin, tetapi mengatasnamakan tahun 473 atau 37 Hijriah. Ternyata kitabnya itu kitab aslinya 20 lembar, dikarang oleh orang yang ada di tahun 199 Hijriah. Sahabat muslim dimanapun berada, dua kali sudah Yang Mulia Habib Muhdar menyampaikan kesalahan di titik yang sama. Yang pertama dulu beliau menyampaikan bahwa imam madhab yang empat tidak mengingkari kesohihan nasab ba'alwi, mulai dari Imam Syafi'i dan lain sebagainya itu. Padahal imam madhab yang empat itu lahir lebih dulu sebelum Ubaidillah atau sebelum keluarga Ba'alwi. Mana mungkin mengisbatkan, mana mungkin beliau tidak mengingkari, karena beliau sudah wafat lebih dulu sebelum Imam Ubaidillah atau keluarga Ba'alwi lahir. Itu kesalahan pertama. Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad ibnu Hanbal, Imam Malik, para ulama-ulama terkemuka tidak ada yang ingkar kalau Habib Alwi bin Ubaidillah itu Ibn Ahmad Muhajir ilallah itu memang benar sampai kepada Rasulullah SAW, kecuali di Indonesia. Itu kesalahan pertama. Yang kedua, kesalahan beliau Habib Muhdar, yaitu menyampaikan kitab abad keempat yang ternyata itu palsu. Saya teliti kitabnya, ternyata kitab ini adalah kitab palsu. Seharusnya kesalahan semacam ini tidak boleh terjadi lagi di dalam menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sahabat muslim dimanapun berada, perlu dari semua yang terjadi ini, bahwa sebenarnya kalau kita mau meneliti tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di poin pertama terkait kitab nasab, itu sangat tajam menghujam ke seluruh keyakinan para habaib atas nasab mereka.
Bagaimana? Karena penelitian Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mulai dari abad keempat hidupnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9, 500 tahun lebih, nama Ubaidillah ini tidak disebut, melainkan hanya menyebut 3 anak dari Ahmad bin Isa, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Sedangkan Ubaidillah tidak disebut kecuali di akhir abad 9 atau abad ke-10 dari kitab golongan Ba'alwi. Tentu saja ini menjadi PR besar. Kenapa tidak disebut? Inilah yang menghujam keabsahan nasab Ba'alwi sampai hari ini belum bisa dijawab. Semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, tesis Ki Haji Imaduddin Usman merupakan tesis yang dahsyat, yang mana Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani termasuk pahlawan Indonesia yang berani mengungkap, mengobrak-abrik nasab Ba'alwi yang sebenarnya memang terputus kepada Rasulullah SAW, sehingga selama ini pribumi Indonesia yang menjadi tak berdaya karena doktrin-doktrin nasab Ba'alwi yang selama ratusan tahun berlangsung, hari ini sedikit demi sedikit mulai bangkit, sedikit demi sedikit mulai bangkit. Seperti di kampung-kampung, kiai kampung, semakin lama semakin besar suaranya menyerukan tentang batalnya nasab Ba'alwi, karena mereka selama ini terbelenggu, takut dengan duriyah Nabi. Walaupun sikap habaib itu kurang menyenangkan, mereka tetap mempertahankan. Tapi hari ini mereka semua mulai merdeka. Ibarat ada di NU, ranting mulai tumbuh. MBC mulai bergerak sekelas orang-orang di kecamatan, ulama-ulama sekelas kecamatan mulai bergerak, sekelas kabupaten, sekelas wilayah provinsi, bahkan sekelas di PBNU atau pusat, sedikit demi sedikit mulai berani melawan batalnya nasab habaib Indonesia. Walaupun itu terlambat, karena di PBNU sendiri banyak yang takut untuk menyuarakan permasalahan nasab habaib Indonesia. Ini faktanya. Kenapa mereka takut? Karena di dalam NU, di dalam PBNU itu banyak habaib-habaib di sana, sehingga mereka tidak berani menyuarakan kebenaran yang nyata dari tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Karena kenyataan dari tesis Kiai Imad, kitab abad ke-4 sampai 9 tidak menyebut nama Ubaid. Ini fakta, sudah tidak terbantahkan sampai hari ini. Yang kedua, dengan teori filologi, uji manuskrip atau kitab-kitab kuno, ini tidak berhasil kajian sejarahnya. Saya ini ditanya sebagai seorang filolog atau seorang ahli nasab? Seorang filolog. Oh, sebagai filolog. Kalau saya ditanya sebagai filolog, saya akan jawab dalam konteks filologi. Ya, ya. Nah, apakah dokumen mengenai tokoh yang bernama Ubaidillah itu memang eksis pada dokumen awal sezaman dengan sang tokoh ini? Jawaban saya tidak ada. Tidak ada. Yang disampaikan oleh Ustadz Manachem Ali ini tidak berhasil menemukan catatan-catatan terkait Ba'alwi atau Ubaidillah. Dan yang ketiga, secara tes DNA ini gagal total, dan nyatanya genetika dari Ba'alwi habaib Indonesia adalah G atau Yahudi. Sedangkan keturunan Rasulullah secara internasional yaitu J1. Lalu mana yang benar? Apakah yang G atau apa yang J1? Tentunya yang J1. Dan ini adalah fakta tes DNA. Ini adalah fakta yang menggagalkan nasab habaib klan Ba'alawi putus
nasab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan yakin menurut Kiai Imad hakul yakin. Sahabat Muslim di manapun berada, demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.